Salam sejahtera, salam kebajikan, salam pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Profesor Haji Zainuddin MA selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang saya hormati Ibu Iha Sulistianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-temanku semua yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan dunia beserta isinya, menjadikan lautan luas sebagai kuasanya, menjadikan langit yang indah sebagai ciptaannya, dan menjadikan manusia sebagai khalifah. Subhanallah, sungguh banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua. Sholawat beriringan salam tetap kita curahkan, kita junjungan kepada baginda kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga syafaatnya yang kita nantikan di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir-akhir ini kita digemparkan oleh maraknya pemuda yang mengkonsumsi narkoba, pemuda yang menghalalkan pergaulan bebas, dan pemuda yang melakukan tindak kriminalitas. Padahal pemudalah harapan besar, harapan satu-satunya bangsa untuk memajukan negara ini menjadi lebih maju dan berkembang yang baik. Akan tetapi para pemuda zaman sekarang itu sangat mencerminkan yang tidak baik, yaitu melakukan tindak kriminalitas dan menyalahgunakan narkoba dalam kegiatan sehari-harinya. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh ironis, bukan? Lalu bagaimana bangsa ini akan maju kalau pemudanya kayak zaman sekarang? Sedangkan negara ini akan maju itu berada di tangan generasi muda, sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi yadis syubanul amral ummata wa fi aqdamiha hayataha. Yang artinya, sesungguhnya urusan umat adalah di tangan para pemuda dan di kaki merekalah hidupnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi, hidup atau mati, maju atau mundurnya bangsa ini, itu tergantung pada bagaimana dan sebesar apa usaha para generasi muda zaman sekarang. Lalu bagaimana sih kita sebagai generasi muda untuk bisa memajukan negara kita tercinta ini? Adapun
langkah-langkah yang harus kita ambil agar kita dapat terhindar, agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Yang pertama, perlunya pendidikan agama sejak dini. Seperti halnya kita belajar di madrasah diniyah, kita belajar di sekolah-sekolah yang berbasiskan agama, yang insya Allah akan menciptakan generasi muda yang beriman, yang berilmu, yang berbudi, serta berakhlakul karimah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kita harus mendengarkan, kita harus melakukan nasihat-nasihat yang kita ambil dari orang-orang lain, khususnya orang tua kita yang sering menasehati kita kalau kita melakukan tindakan yang salah. Akan tetapi tidak dari orang tua kita saja, kita dapat mengambil nasihat dari guru kita, orang yang lebih berpengalaman, maupun teman kita sendiri. Dan yang ketiga, jangan sampai kita mencoba hal-hal yang dilarang oleh agama kita. Dan yang terakhir, yang keempat, kita harus membentuk konsep hidup yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dari langkah-langkah yang di atas tadi, kalau kita melakukan dengan ikhlas, insya Allah negara kita tercinta Indonesia dan agama kita Islam yang mulia akan tetap berdiri tegak, kokoh, dan terhormat. Dan tiada hal yang terindah selain kita sebagai umat Islam melakukan perbuatan yang baik serta menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga kita dapat lolos dalam pertandingan di dunia ini untuk mendapatkan tiket konser kebahagiaan dunia yang abadi dan kekal, yaitu Al-Jannah, surga Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pelajaran penting yang dapat kita berikan kepada umat, kepada remaja generasi bangsa, agar mereka dapat menghindari perbuatan kezaliman diri mereka sendiri ataupun orang lain, dan menanamkan akidah yang kuat serta berakhlakul karimah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, sehingga para remaja, para generasi muda bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan datang pada era globalisasi, melakukan tantangan itu dengan perbuatan yang bijak serta sesuai dengan ajaran akidah Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dari saya. Ada anak bermain di taman. Anaknya berasal dari kota Surabaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.